sedang menjadi audiens saya. Langsung saja Mas Febi. Ya, data storytelling. Pengertian data storytelling secara teori adalah metode penyampaian data atau informasi menggunakan narasi, visualisasi dan konteks yang tujuannya adalah supaya audiens dapat memahami apa yang kita sampaikan. Gampangannya itu kita cara kita data storytelling itu cara kita untuk menyampaikan informasi atau data menggunakan cerita yang diiringi visualisasi seperti grafik atau data pendukung lainnya. Monggo tujuan dari data storytelling yang pertama adalah meningkatkan pemahaman. Seperti yang saya bilang tadi, data storytelling tujuannya meningkatkan data storytelling sendiri bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada audiens agar mudah dimengerti dan dipahami, bahkan untuk orang-orang yang nggak biasa dengan data-data atau angka. Yang kedua ini adalah meningkatkan engagement, atau yang disebut keterlibatan. Selain fungsi pertama ini, fungsi dari data storytelling sendiri adalah selain meningkatkan pemahaman audiens, tujuannya adalah untuk memotivasi para pendengar atau audiens dan supaya ikut terlibat. Maksudnya dari terlibat itu seperti pendengar itu enggak sekedar mendengar saja, tapi merasakan apa yang dirasakan oleh penyampainya, membangkitkan emosionalnya seperti itu. Monggo. Contoh penggunaan data storytelling yang pertama adalah ketika kita menceritakan pertumbuhan bisnis suatu perusahaan. Seperti contoh bagaimana strategi pasar yang diterapkan oleh suatu perusahaan, strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan A yang baru berhasil meningkatkan penjualan produk sebanyak sekian persen dalam beberapa bulan waktu tadi gitu. Apakah sudah jelas? Yang kedua ini data storytelling bisa digunakan untuk menciptakan perubahan publik, seperti bagaimana peningkatan suhu atau perubahan wilayah di wilayah tertentu dalam beberapa waktu terakhir. Jenis data storytelling yang pertama ini adalah data visualisasi. Data visualisasi itu seperti kayak dia menampilkan data yang kita punya dalam bentuk grafik, chart, tabel, atau diagram. Yang kedua ini adalah narasi yang dimaksud ini menceritakan sebuah cerita menggunakan data sebagai bukti. Langsung yang ketiga saja. Yang ketiga ini adalah jenis data storytelling berupa animasi. Bedanya data visualisasi sama animasi ini adalah kalau di animasi ini lebih data yang ditampilkan ini lebih menarik
bagi para pendengar seperti menggunakan efek 3D atau diagram diagram yang bergerak dan seperti efek transisi yang lainnya. Bagaimana membuat data storytelling yang menarik? Yang pertama, tentukan audiens. Sebelum kita menggunakan data storytelling, yang pertama adalah kita tentukan siapa audiens kita. Lalu apa kepentingan mereka, tujuan mereka ke sini itu untuk apa? Seperti contoh, jika audiensnya itu adalah seperti investor, maka yang kita yang topik yang kita bawakan ini seperti data keuangan atau pertumbuhan suatu bisnis. Lalu yang kedua ini, pilih cerita yang tepat. Cerita harus relevan dengan data yang menarik bagi audiens. Ya, setelah kita menentukan audiens kita, lalu kita buat narasi yang tepat itu sekiranya cerita yang menarik bagi audiens dan tidak yang juga relevan dengan data yang kita miliki. Sepertinya yang ketiga ini sudah saya jelaskan barusan. Yang keempat ini, pilih visualisasi yang tepat. Seperti contohnya itu ketika kita ingin menampilkan data penjualan produk dalam beberapa bulan terakhir, maka kita menggunakan tabel-tabel yang menunjuk tabel atau diagram belakang itu yang menunjukkan seberapa besar penjualan dalam waktu terakhir. Cara menggunakan visualis data yang efektif, yang pertama itu simple. Kalau ketika kita mempresentasikan atau menampilkan suatu data itu, hindari elemen-elemen yang tidak perlu seperti warna yang berlebihan atau font yang tidak teratur. Yang kedua ini relevan. Data yang kita sampaikan ini harus sama seperti yang kita bicarakan. Yang ketiga ini tentunya visualisasi data harus menarik. Kalau tidak menarik, maka audiens itu maka tujuan dari data storytelling tidak kena. Karena tujuan dari data storytelling itu adalah menarik para audiens. Kalau menarik saja tidak, tujuan ketiga visualisasi data ketiga tidak menarik, maka seperti itulah. Yang terakhir adalah informatif. Data yang kita ceritakan kepada audiens atau pendengar itu harus jelas dan akurat, serta sesuai dengan apa yang data yang kita miliki, tanpa harus mengada-ngada atau lebih-lebihkan ataupun menguranginya. Contoh kasus data story
Yang pertama, analisis sentimen. Bagaimana data membantu mengambil persepsi publik terhadap produk atau layanan. Maksud dari yang pertama ini maksud dari yang pertama ini adalah seperti contoh itu bagaimana perusahaan ingin mengetahui apa yang dipikirkan tentang produk yang mereka miliki, apa yang dipikirkan pelanggan tentang produk-produk yang mereka miliki. Yang kedua adalah memprediksi tren. Bagaimana data membantu memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen. Seperti contoh itu, data menggunakan data-data historis atau hasil data analisis sebelumnya untuk sebagai digunakan untuk prediksi ke masa depannya, seperti kayak peningkatan penjualan suatu produk itu bisa meningkat berapa persen. Dan yang ketiga ini optimalisasi kampanye. Maksudnya adalah bagaimana suatu perusahaan ini bisa tahu konsumennya ini tahu ini dari mana. Seperti contoh, kalau suatu konsumen atau pelanggan itu tahu ini dari seperti Instagram, maka perusahaan akan lebih memasang lebih banyak iklan di Instagram. Seperti itu. Tantangan dalam membuat data storytelling ini, yang pertama, data yang tidak lengkap atau hasil pengumpulan data yang tidak akurat juga ini membuat apa yang kita sampaikan ini menjadi tidak valid atau masih ditanyakan kebenarannya. Dan yang kedua ini, kesulitan dalam pemilihan cerita. Menemukan cerita yang tepat dan menarik dapat menjadi sulit. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk melakukan metode data storytelling. Yang ketiga adalah keterampilan visualisasi. Bagaimana cara orang menampilkan data yang kita miliki menggunakan visualisasi seperti diagram atau tabel atau chart yang seperti visualisasi data yang tadi. Jadi tidak semua orang bisa. Kesimpulannya adalah data storytelling adalah alat yang mampu untuk menyampaikan informasi dengan lebih menarik dan berkesan. Dengan menggunakan data storytelling, kita membuat data kita dipahami, menarik dan berkesan bagi audiens. Ini ditanyakan tentang storytelling. Di situ kan tadi ada data visualisasi ya. Ya. Nah, saya tuh bingung apa bedanya data storytelling dengan data visualisasi. Data visualisasi itu masuk ke data storytelling, Mas. Maksudnya kayak data visualisasi itu cara menyampaikan data yang kita miliki itu melalui sebuah gambar, seperti kayak nampilin seperti itu, diagram, seperti diagram belakang atau berbagai jenis diagram itu, atau kayak menggunakan chart atau tabel seperti itu. Apakah berarti?
Berarti data visualisasi ini masuk ke dalam data storytelling. Iya, jadi kayak ya seperti presentasi ini mas. Saya menceritakan, terus saya menyampaikan matanya melalui contoh supaya yang mendengar itu bisa memahami dengan cepat. Ditanyakan, Ya, monggo. itu kan ada jenis data storytelling narasi. Ya, Itu apakah juga bentuk visualisasi? Iya, itu satu kesatuan mas. Narasi sama visualisasi. Kalau visualisasi kan nyampein lewat gambar ini kan mas. Kalau narasi ini ya gimana cara kita bercerita tentang informasi yang kita miliki, mas. Kalau kalau memakai data storytelling itu kita kalau bisa kita nggak usah menggunakan kata-kata yang sulit atau istilah-istilah teknis gitu mas, biar audiens itu bisa paham sama siapa yang kita sampaikan. Makasih mas. Ya, sama-sama. Sudah. Ya. Sekian jika tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya tutup. Sekian dari saya. Kalau apa yang saya sampaikan kurang atau terlalu berlebihan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum.